Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Andini, NPM 19 13 02 30 40 akan menjelaskan materi transisi elektron, aturan seleksi, dan term symbols. Yang pertama, transisi elektron. Elektron mengalami transisi dengan adanya perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum n1, L1, ml1 ke orbital lain yang lebih rendah dengan bilangan kuantum n2, L2, dan ml2. Elektron mengalami perubahan energi dE dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut suatu foton dan kekekalan momentum sudut. Karena momentum sudut total kekal, perubahan momentum sudut elektron harus mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi, sebuah elektron dalam orbital D dengan L sama dengan 2 tidak dapat melakukan transisi ke orbital S dengan L sama dengan 0 karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan warna yang mungkin timbul bila terjadi transisi dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 3 pada ion Be3+. Jawabannya adalah dengan delta E sama dengan Rz kuadrat 1 per Ni kuadrat dikurangi 1 per Nf kuadrat. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut dengan R sama dengan 2,179 dikali 10 pangkat min 18 dan Z kuadratnya adalah 4 kuadrat. Negatif dapat diabaikan. Sehingga diperoleh lambda 0,80113 dikali 10 pangkat min 7M atau setara dengan 80,113 nanometer. Jika foton yang diemisikan berada di bawah panjang gelombang visible, maka tidak akan ada cahaya yang nampak. 2. Aturan seleksi. Setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat dilakukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya transisi yang menimbulkan duplet natrium kuning. Aturan seleksi adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Berikut adalah pembenaran bahwa aturan seleksi untuk atom hidrogen adalah I sama dengan kurang lebih 1, DMI sama dengan 0 kurang lebih 1. Aturan seleksi muncul dari kekekalan momentum sudut selama transisi dan dari fakta bahwa sebuah foton memiliki spin 1, oleh karena itu mereka dapat dinyatakan dalam istilah simbol, karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut. Analisis terperinci mengarah pada aturan berikut dengan delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0 kurang lebih 1, hingga diperoleh delta J sama dengan 0 kurang lebih 1, tapi J sama dengan 0, di mana simbol garis tersebut menunjukkan transisi terlarang. Aturan tentang delta S tidak ada perubahan putaran keseluruhan, berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Aturan pemilihan yang diberikan di atas berlaku ketika coupling Russell-Saunders valid dalam atom ringan. Jika kita bersikeras memberi label istilah atom berat dengan simbol seperti 3D, maka kita akan menemukan bahwa aturan seleksi semakin gagal seiring dengan bertambahnya nomor atom, karena bilangan kuantum S dan L menjadi rusak, yaitu didefinisikan sebagai JJ coupling menjadi lebih tepat. Sebagaimana dijelaskan di atas, simbol-simbol suku Russell-Saunders hanyalah cara mudah untuk memberi label suku-suku atom berat, yaitu simbol-simbol itu tidak memiliki hubungan langsung dengan momentum sudut aktual elektron dalam atom berat. Karena alasan ini, transisi antara status singlet dan triplet untuk itu delta S adalah plus minus 1, sementara dilarang dalam atom ringan, diperbolehkan dalam atom berat. Contoh soalnya, bagaimana mengidentifikasi orbital di mana elektron 4D dapat melakukan transisi radiasi? Jawabannya, pertama-tama kita mengidentifikasi nilai L dan kemudian menerapkan aturan pemilihan untuk bilangan kuantum ini. Karena L sama dengan 2, orbital akhir harus memiliki L sama dengan 1 atau 3. Jadi, sebuah elektron dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital NP apapun, yaitu tunduk pada delta M, L sama dengan 0, atau L sama dengan plus minus 1, dan ke orbital NF, yaitu tunduk pada aturan yang sama, namun ia tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain, sehingga transisi ke orbital NS atau ke orbital ND lainnya dilarang. Selanjutnya adalah term symbol. Term symbol merupakan simbol yang terlihat seperti dua
2P3/2 atau 3D2. Menyampaikan informasi ini dengan lebih ringkas. Konveksi penggunaan huruf kecil untuk melabeli orbital dan huruf besar untuk melabeli keadaan keseluruhan berlaku di seluruh spektroskopi, tidak hanya untuk atom. Term simbol memberikan 3 informasi, yaitu yang pertama huruf P dan D dalam contoh menunjukkan momentum sudut orbital total bilangan kuantum L. Yang kedua, superskrip kiri dalam simbol istilah atau 2in 2p 3/2 memberikan multiplikasitas dari ketentuan. Yang terakhir, subskrip kanan pada simbol istilah yaitu 3/2in 2p 3/2 adalah nilai total bilangan kuantum momentum sudut C. Sudut orbital total. Sudut orbital total bilangan kuantum L menyatakan besarnya momentum sudut melalui persamaan L+1 1/2H. Ini memiliki orientasi 2L+1 yang dibedakan oleh kuantum nomor ML yang dapat mengambil nilai L1 sampai dengan Ln. Yang kedua, multiplikasitas. Multiplikasitas suatu suku adalah nilai 2s+1 ketika S sama dengan 0, yaitu untuk kulit tertutup seperti 1s2, semua elektron berpasangan dan tidak ada spin bersih. Susunan ini memberikan suku tunggal 1s. Sebuah elektron tunggal memiliki S sama dengan setengah, jadi konfigurasi seperti Ne3s1 dapat menghasilkan suku ganda yaitu 2s. Selanjutnya, momentum sudut total. Jika ada suatu elektron di luar kulit tertutup, yaitu J dengan J baik L plus setengah atau L min setengah. Konfigurasi Ne3s1 memiliki J karena L sama dengan 0 dan S sama dengan setengah. Jadi 2S memiliki satu tingkat yaitu 2S setengah. Konfigurasi Ne3p1 memiliki L sama dengan 1, maka J-nya sama dengan 3/2 dan setengah. 2P memiliki 2 tingkat yaitu 2P3/2 dan P1/2. Nilai J yang diizinkan diberikan oleh deret Clebsch-Gordan sebagai berikut. Contoh soalnya, tuliskan istilah simbol yang muncul dari konfigurasi keadaan dasar yaitu A, F. Jawabannya untuk Na konfigurasinya adalah Ne 2s1 dengan L sama dengan 0 dan S sama dengan setengah, maka kemungkinan J-nya adalah S sama dengan setengah saja, jadi 2s setengah.